Ayo, mari. Ya, ya. Tes, tes. Cek. Tes, tes 1, 2, 3. Oke. Suara saya kecil jadi saya harus dibantu. Oke, selamat pagi. Sudah lama ya. Pagi sudah lama kita tidak membahas ya tentang bedah buku versi saya gitu ya. Kalau bedah buku kita ada banyak Pak Daniel ngisi ya mengenai AI. Nah pagi hari ini kita mulai lagi ke bedah buku ya. Ini sebenarnya berat. Membawakannya saya cukup berat, ini pergumulan. 2023 saya baru beli ya buku tipe 7 tipe uang ya. Seringkali kita menganggap orang-orang Kristen itu yang kalau orang Sunda bisa bilang apa? Berehan, murah hati, selalu ngasih, ya selalu memberi, terus hukum tabur menuai, ya kan? Kalau kita nabur, kita akan tuai. Nabur sedikit, nuainya sedikit. Nabur banyak ya, kita akan nambah banyak. Jadi ini cukup pergumulan dan saya juga mengalami pergumulan ya waktu itu. Dan tahun 2023 saat saya mengalami satu pergumulan dalam hidup saya, ya bukan saya tidak menyadari siapa saya, gitu, makanya saya bergumul. Dan Tuhan beri jawaban melalui buku ini. Saya sempat bilang ke Tuhan, umur saya udah sekian, tapi rasanya belum sampai seperti orang-orang lain. Ya, ternyata ya dari buku ini saya mengerti bahwa Tuhan tidak menciptakan satu tipe. Tuhan itu menciptakan di sini dalam buku ini 7 tipe. Ada 7 tipe, ya. Dan ini menggambarkan citra Allah yang sepenuhnya. Satu tipe itu adalah satu sisi dari citra Allah. Ya. Jadi bukan satu tipenya Tuhan itu. Allah itu bukan maksudnya digambarkan oleh satu tipe, bukan. Tapi ada 7 tipe yang menggambarkan keseluruhan karakter Allah dalam mengelola. Kalau saya lihat di sini sebutnya uang ya, tapi sumber daya, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Jadi maaf kalau mungkin menyinggung gitu ya. Memang bukan ya, buku ini memang cukup kalau bisa diterima dengan baik bisa mengubah hati kita. Jangan sampai kita juga ya kebiasaan kita adalah menghakimi. Tuh kita seringkali menghakimi orang, terutama untuk orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mengharapkan sesuatu dari seseorang, tapi kita akhirnya tidak menerima itu dan kita akhirnya kecewa. Kita akhirnya ya punya sakit gitu ya, hatinya luka hati, luka batin dengan orang itu. Itu sangat-sangat berbahaya. Ya firman buku ini kalau kata saya sih menyempurnakan hidup kita. Ya akan menyempurnakan hidup kita. Jadi ada 7 tipe ternyata. Ya, jadi tema buku ini totalnya 253 halaman. Ya. Dan tema utamanya itu bagaimana setiap orang memiliki kecenderungan unik dalam mengelola uang. Ya. Itu digambarkan dengan 7 tipe keuangan. Ya, tujuan dan manfaatnya adalah menuntun kita pada strategi finansial dan pemahaman diri. Itu sehingga kita memiliki satu self awareness ya,
memahami mengapa kita masing-masing secara unik bertindak berbeda dalam hal uang. Kemudian juga menyelesaikan konflik resolution, yaitu membantu mengatasi atau mengurangi gesekan atau ketegangan keuangan dalam hubungan. Ini bisa dalam hubungan pasangan, bisa dengan keluarga kita, anak-anak kita, dan juga bisa dengan gereja, dengan sesama orang-orang percaya gereja. Ya, mungkin juga dengan hamba Tuhan ya seringkali seperti itu. Ya, dan yang terakhir, jadi ada satu financial well-being itu, meraih menjalani kesejahteraan finansial yang holistik. Jadi jangan mikirnya separuh-paruh, tapi menjadi satu holistik. Selain angka, ya saldo di rekening dan sebagainya, juga jiwa dan relasi. Ini saya juga membahas ini ya, konflik resolution, dan saya juga mengalami ya dalam pengalaman hidup saya ya. Oke, kalau kita mau bahas buku ini secara tepat dulu, kita akan nanti uraikan itu ya setelah beres. Jadi 7 tipe Alkitabiah ya, kitab uang Alkitabiah itu, jadi setiap individu secara unik diciptakan atau dibentuk Allah, didesain secara ilahi. Jadi ini desain ilahi loh ya, bukan orang yang membentuk kita, tapi desain ilahi yang menggambarkan atau mencerminkan bagaimana Tuhan menciptakan elemen tertentu diri kita. Itu jadi tipe sikap dan perilaku untuk berhubungan, itu melihat, memandang, merasakan, dan mengelola uang atau sumber daya. Karena uang dan identitas kita itu sama. Jadi kita itu tergambar, identitas kita itu tergambar dari cara kita mengelola uang. Bagaimana kita memperlakukan uang itu bukan hanya bicara soal pengelolaan keuangan secara rasional, tetapi juga ekspresi diri siapa kita secara spiritual dan emosional. Inilah emosi kita, spiritualitas kita. Jadi uang mencerminkan identitas kita sebagai manusia yang diciptakan dalam citra alam. Nah, siapa saja? Tokoh-tokohnya adalah Abraham. Kemudian yang kedua Ishak, yang ketiga Yakub. Kemudian yang keempat itu Yusuf, kelima Musa, kemudian yang keenam Harun, yang terakhir adalah Daud. Ya, mereka mempunyai tipe yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat ya bahwa Abraham tuh dia tipenya adalah tipe kebaikan, keramahan. Jadi dia senang memberikan, ya ini yang disebut berehan tuh ini. Orangnya nggak hitung-hitungan, dia kasih bahkan melebihi. Kisahnya ada ketika dia dalam kitab Kejadian, ketika dia didatangi oleh ada 2 orang tamu, ya malaikat Tuhan. Dia ngomong, aku siapkan berapa? Cuma sedikit ya, berapa potong ya gitu ya, dan satu roti atau gimana ya. Tetapi dia akhirnya masak luar biasa, menyediakan banyak ya. Dia melihat uang itu sebagai sarana untuk menunjukkan keramahan, senang memberi, berbagi tanpa banyak perhitungan. Ini nggak pernah hitung-hitungan orang ya. Jadi dermawan sekali nih, dan menyambut orang lain ya sebagai satu kehangatan. Ini uang dia gunakan untuk menyambut orang lain sebagai satu keramahan, kehangatan. Dan ini sebutnya adalah murah hati. Ya. Kemudian Ishak itu kalau kata saya perhatikan itu berlawanan. Abraham mempunyai anak Ishak. Ya Ishak tuh berlawanan dengan bapaknya, tipenya berbeda. Dia adalah orang yang bertipe disiplin, dan dia memikirkan bahwa uang itu harus dimaksimalkan. Kalau dia memberi, dia sangat memperhatikan uang ini akan dimaksimalkan enggak oleh si penerima. Apa yang akan dihasilkan dari uang yang dia beri kepada orang itu?
Apakah uang ini berguna secara maksimal untuk kehidupan orang itu dan juga untuk seluruh orang? Jadi nggak sembarangan. Dia selalu minta pertanggungjawaban atas apa yang dia berikan. Jadi nggak seenaknya. Beda dengan Abraham. Tanpa perhitungan dia kasih. Tapi Ishak tidak seperti itu. Terstruktur dia. Ya, dia bikin anggaran. Ya, kemudian pokoknya dia harus bertanggung jawab terhadap Tuhan apa yang dia terima. Nanti saya punya cerita setelah ini ya. Yakub itu tipe keindahan. Dia akan mengeluarkan uang seberapapun lebih melihat kepada keindahan yang akan dia terima. Jadi bukan manfaatnya, tapi buat dia kalau ada sesuatu yang indah buat dia diberi gitu ya. Jadi senang gitu ya melihat sesuatu yang indah. Jadi menggunakan uang itu untuk menciptakan keindahan dan pengalaman seni dan desain. Ya, menghargai keindahan, kemewahan, kualitas tinggi. Bukan fungsi, kualitas tinggi. Ya. Oke, Yusuf itu tipe praktis ya. Jadi dia melihat uang sebagai alat untuk membangun hubungan dan jaringan serta investasi dalam konteks sosial. Dia menyukai membangun hubungan. Ini koneksi dia. Ya, disebutnya tipe koneksi. Jadi dia menggunakan uang itu sebagai satu sarana untuk bisa membangun koneksi. Ya. Kemitraan. Dia pandai menyimpan, efisien, dan berpikir jauh ke depan. Ini tipe Yusuf. Musa beda lagi, dia tipe pembebas. Ya, dia menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang matang dan ketahanan dalam menghadapi tantangan finansial. Ya. Nih, ya Musa. Kemudian dia menyukai juga struktur. Dia juga menyukai terus anggaran juga yang tertata baik ya. Terpanggil untuk memperjuangkan keadilan sosial. Dan Harun itu tipe di sini koneksi juga ya disebutnya. Dia peka terhadap ketidakadilan dan kebutuhan orang lain. Ya. Bagaimana menggunakan uang itu untuk merespon kepedihan orang-orang lain. Ya seperti itu. Dia ramah, komunikatif dan menggunakan uang untuk menjamin juga relasi. Dan yang terakhir adalah Daud. Daud itu tipenya adalah leadership, kepemimpinan. Dilihat uang sebagai alat untuk memimpin dan memberdayakan orang lain serta berinvestasi dalam mengembangkan kepemimpinan. Jadi menggunakan sumber daya yang Tuhan berikan itu untuk memimpin, mentransformasi, merubah orang. Jadi mempengaruhi generasi-generasi yang ke depan itu. Itulah tipe-tipe yang Tuhan sediakan buat atau Tuhan berikan kepada setiap orang. Ya ini kalau kita memahami ini, ya memang ini tujuannya adalah menemukan. Kita harus menemukan tipe saya itu apa. Setelah itu saya harus ngembangin tipe saya ini. Bukan dibuang, bukan dihilangkan, bukan dipicih tekan gitu, bukan. Tapi justru kita harus menemukan saya itu tipe apa sih? Ini buku ini ya. Bagaimana menemukan Allah merancang kita dalam mengelola uang supaya hidup kita ini lebih maksimal. Tapi saya melihat bahwa dari sisi yang biasanya menerima, ini ada baiknya. Jangan sampai kita menghakimi seseorang karena dia tidak memberikan kepada kita seperti apa yang firman Tuhan katakan misalnya. Ya beri harusnya. Itu seringkali kita begitu ya. Hanya ada dua tipe buat kita, betul nggak? Benar nggak sih? Jujur ya. Kita seringkali menganggap bahwa ada dua tipe orang. Yang satu orang yang baik, murah hati, dan inilah yang sesuai dengan Alkitab. Yang satu lagi pelitnya bukan main.
kikir. Padahal ya kita kalau kita mengatakan orang kikir dan sebagainya itu menghakimi. Ya, padahal Tuhan menciptakan orang yang bertipe ya, dalam tanda kutip ya, yang dikatakan oleh orang-orang kikir. Padahal bukan begitu ya. Ya. Dan saya melihat bahwa setiap orang itu bisa kikirnya itu dalam satu bidang. Bidang lain enggak. Bukan kikir lah, sebetulnya dia tidak mau terlalu bro-broan lah istilahnya untuk beberapa hal. Tapi dalam beberapa hal lain dia bisa seenaknya. Seperti misalnya tadi cerita di dalam tipe Yakub. Orang akan berpikir, ngapain sih beli mewah-mewah begini, yang penting bisa jalan lah. Ya. Ini salah satu contoh bos saya bilang terakhir ya, setelah mengalami kesulitan juga kan 2020 ini lumayan, bos saya bilang, ngapain sih beli Alfa? Gitu aja. Rugi, malah dijual malah rugi. Ya, tapi saya dulu sebelum baru masuk lah, beliau juga orang yang sederhana, dia bilang yang penting fungsinya. Yang penting fungsinya. Bahkan saya yang lebih berani, saya bilang ya, waktu itu dia mau beli mobil Camry, dia bisa pakai kijang. Terus dia bilang, Sak, saya mau beli Camry deh. Gimana ya, Sak? Saya bilang beli aja, nggak enak, Sak. Ini kan yang bantu dia banyaknya rekan-rekan kerja dulu. Jadi dia dulu kerja di satu tempat, kemudian dia jadi bos. Ya yang lain ikut. Nah enak itu teman-teman saya katanya, seperjuangan gitu. Saya bilang, ya Bapak itu bos, direktur, wajar kalau pakai mobil Camry. Kemudian saya lebih setuju juga kalau orang-orang marketing kasihlah Mercy kalau perlu, baby van perlu. Ya tapi memang tiap orang yang saya bilang berbeda gitu ya, berbeda. Dan kita kadang-kala yang orang yang ini dilihat wah sukses dan sebagainya, belilah yang bagus-bagus. Padahal manfaatnya ya sama sebetulnya. Mobil yang harganya 100 juta dengan yang 1M, 2M sama saja bisa membawa kita ke satu tempat, ke satu tujuan. Cuma bedanya mungkin kenyamanan. Ya terus harga diri, tangkringannya beda. Tapi teman saya, karena dulu tuh kan mobil masih jarang, ya gengsinya lain. Dia beli baju 2.500 di pasar baru dia bilang, tapi keluarnya dari mobil kan, itu berbeda. Orang pakai motor, pakai bang itu yang bagus. Itu tipe Yakub tuh. Pengen kemewahan, keindahan dan sebagainya. Jadi setiap orang berbeda-beda, gitu ya. Jadi semuanya itu bukan atau salah satu terbaik dan sebagainya. Semuanya baik. Semuanya ciptaan Tuhan, desain Tuhan, dan kita harus hargai desainnya Tuhan. Gak boleh kita menghakimi seseorang karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Lebih mudah memberi atau lebih mudah menerima? Hah? Lebih mudah memberi atau lebih mudah menerima? Menerima. Karena gini. Iya. Ini begini ya. Ini susah. Ya. Firman Tuhan bilang lebih berkat memberi daripada menerima. Ya ini semuanya memberi. 7 tipe ini memberi tapi tipenya beda. Ya. Dia tipenya beda. Ya. Makanya kalau kata saya sih susah memberi. Makanya ada seni memberi. Saya nggak pernah menemukan seni menerima. Ya. Ada seninya memberi itu, nggak gampang.
Betul, nggak gampang. Oke, kita lanjut dulu ya supaya nggak ngelewat. Ini kan bahasan katanya ya eh, bedah buku katanya. Oke, jadi setiap tipe itu memiliki dua aspek. Ya, ada kelemahannya, ya ada kebaikannya tadi, ada juga kelemahannya. Jadi setiap masing-masing, ya Allah itu sempurna dan kita menggambarkan citra Allah, tapi kita belum sempurna, makanya selalu ada kelemahannya. Ya. Nah, pemahaman terhadap tipe-tipe keuangan ini membantu individu mencapai kesejahteraan finansial yang lebih dalam dan harmonis. Ya, jadi tujuan buku ini memang yang tadi saya bilang, menemukan bagaimana Allah merancang kita dalam mengelola uang supaya kita mencapai kesejahteraan finansial yang lebih dalam dan harmonis, dan menggunakan perspektifnya adalah holistik dan spiritualis dalam mengelola keuangan. Jadi kesejahteraan finansial yang sejati itu bersifat lebih luas dari sekedar bebas hutang dan menumpuk harta. Ini bicara soal menyelaraskan cara kita berpikir, merasakan dan bertindak terhadap uang, ya, baik sedikit maupun banyak jumlahnya, ya, sesuai dengan identitas yang Tuhan buat dalam diri kita. Ini kelemahan Abraham, yaitu tantangannya kadang memberi itu terlalu banyak, ya, sehingga merugikan diri sendiri. Dia nggak mikir, tadi nggak ngitung-ngitung kan, pokoknya ngasih. Tetapi ada kelemahannya, dia juga sering dimanfaatkan. Ya, jadi ada apa-apa ngomong ke dia, dia kasih, karena dia tipenya ramah, murah hati gitu ya sebutnya. Kemudian yang kedua, Ishak itu tantangannya bisa terlalu kaku, karena dia takut mengambil resiko. Ini makanya dia hati-hati sekali mengeluarkan uang. Ya, tantangan yang Yakub itu adalah keindahan itu rentan pada pemborosan. Yang tadi ya, jadi dia beli pokoknya indah, beli ya, manfaatnya padahal sama. Yusuf itu bisa terlalu fokus pada akumulasi dan kontrol. Yang Musa kadang mengabaikan kebutuhan finansial pribadi, dan Harun itu bisa tergoda untuk menyenangkan orang lain secara berlebihan. Nah, ini ada tulisannya Salomo sebenarnya salah ya, ini bukan Salomo. Oke, Daud sendiri punya kelemahan ya. Nah, jadi manusia itu sebetulnya mendambakan kesejahteraan finansial, kemampuan untuk menangani sumber daya dengan cara yang sesuai dengan perasaan kita yang terdalam sambil mempertahankan pikiran, emosi, dan sikap finansial yang sehat. Jadi bukan hanya mendapatkan gaji besar kemudian mampu menyeimbangkan anggaran kita, membeli barang belanjaan yang diinginkan, termasuk juga nabung, ya, investasi untuk masa depan. Ya, bukan itu sebetulnya. Tapi seringkali mengalami ketegangan dalam hal keuangan. Ya. Nah, kita sih harus melihat, harus tahu dulu siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan dalam hal mengelola keuangan. Nah, jadi supaya kita mendapatkan satu kesejahteraan finansial ya benar-benar ya yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan ingin juga kita kan banyak memberi, betul ya. Tapi memberi juga jangan ada aturannya. Firman Tuhan mengatakan ada aturannya. Oke, saya melenceng dari uraian ini. Ya, dari pengalaman saya dilahirkan dari keluarga ya 10 anak, hanya saya yang kuliah. Ya, itu pun dibiayai oleh kakak saya. Kakak saya ini baik sekali. Ya, dia nikah sampai telat ya, terlambat, dan tanda kutip sering ya ini saya bukan ngejelekin keluarga ya, tapi sering dimanfaatkan oleh kakaknya, adik, ya, untuk minta ada sesuatu minta.
Ya, saya nggak minta untuk kuliah dan sebagainya, tapi dia yang nawarin gitu ya. Ketika itu saya bilang cukuplah, udah SMA juga udah bersyukur lah. SMA udah mulai sama beliau ya. SD sampai SMP itu mami saya. Ya, SMA kakak saya karena masuk Alosius itu cukup cukup lumayan ya, besar. Nah, kemudian kuliah dia tawarin saya gitu. Dan saya nggak pernah minta apa-apa, minta jajan atau apa, enggak. Beli buku pun enggak gitu. Saya seringkali dibantu orang. Ya dapat, kalau transparan dulu kan transparan ya, tulisannya gede-gede itu. Kalau catatan kuliah itu harus beli fotokopi, cukup mahal. Ya, Tuhan kasih saya juga kebaikan. Saya nggak punya mobil, tapi ikut teman saya pakai mobil bolak-balik, hampir tiap hari. Ya, kemudian dia juga kasih nih, saya udah fotokopi, kamu catat dulu deh. Jadi saya cuma beli buku dan saya catat. Jadi kalau setebal gimana gitu ya, dalam satu buku ya saya paling satu lembar gitu. Oke. Nah, saya belajar di situ juga melihat bagaimana sulitnya ya dapat penghasilan dan sebagainya. Gimana saya juga ngelihat kakak saya susah gitu ya, cari uang itu sampai harus nginep di tempat si bos karena memang di rumah juga nggak ada tempat. Ya, terus malam-malam dia kerja ngisi karena dia di spare part ya, dia ngisi buat ini pemadam kebakaran ya, alat pemadam kebakaran, jadi diisi dulu tuh yang kosong-kosong malam, capek sekali dan saya nggak mau nyusahin dia. Ya akhirnya udah lulus kuliah. Nah, ya udah saya udah bebas ya, sebelum selesai pun saya udah nggak mau minta lagi karena saya ngelesin ketika saya udah tingkat 4 lah ya. Di tingkat 4 saya dapat dapat orang ya dikasih lesan, jadi bisa nyimpen. Nah, satu kali kakak saya melihat ini, mungkin ada perbedaan gitu saya dengan dia. Satu kali saya tiba-tiba ditelepon, itu sudah kerja ya, tiba-tiba ditelepon kakak pertama saya, dia bilang mana uang. Saya bingung, mana uang apa sih, ini buat anak saya sekolah. Hah, saya bilang, udah ngomong belum si Koko sana ya? Enggak. Akhirnya saya telepon dia, maksudnya apa sih ya, baru saya juga sadar. Kakak saya bilang, kamu tuh bisa mendidik, saya serahin nih orang ini ke kamu, didik. Kalau saya nggak bisa nolak ya, kalau saya nggak bisa nolak. Akhirnya saya ya ngomong lah, kebetulan baru dengar cerita dari teman, dia dikuliahkan sama kakaknya, tetapi hitungannya ada hitungannya. Kamu saya biayai, tapi hitunglah seperti kamu dikasih emas, balikin nanti dengan emas, gitu. Ya, itu apa? Pertama, mendidik orang itu supaya tidak, atau orang yang kuliah ini supaya tidak seenaknya, duitnya gampang. Ya, kedua, punya tanggung jawab loh. Ya, kamu tuh dibiayai orang dan kamu berhutang, dan hutangnya emas, tidak bunga ya, karena orang Islam ya, nggak ada riba dan sebagainya. Nah, saya ngomong itu, tapi anaknya punya iman yang teguh, dia bilang gini, nggak usah nih, ya, kalau saya harus kuliah, Tuhan pasti sediakan. Benar, saudara. Dia tolak tawaran saya, tapi saya juga sebetulnya nggak gitu-gitu amat sih. Tapi saya ingatnya itu bagusnya itu yang tadi, supaya anaknya bertanggung jawab dong, sekolah bener dong, ya. Jadi memberi itu susah, karena satu kali saya memperlakukan orang seperti itu juga, orangnya akhirnya benci ke saya. Dia pengaruhi anak-anaknya juga, pedit katanya, ya, pedit katanya. Nah, inilah yang saya kumpulkan. Tahun 2023 saya suka berpikir, Tuhan, umur saya sudah 58. Apakah saya sudah cukup menabur seperti orang-orang lain menabur? Tapi ya itu, saya tipe orang yang tidak mudah
atau tidak mau menyusahkan orang lain. Saya punya prinsip, saya nggak boleh minta-minta seperti kakak-kakak saya, pada saudara saya pun sendiri. Jadi saya kalau memberi ya saya memang ada uangnya, ada di saya, gitu ya. Tapi ini jadi pergumulan loh. Orang Kristen ya tadi ingatnya hanya dua. Satu orang yang murah hati sesuai dengan firman Tuhan, satu lagi pelit, kikir. Oh saya termasuk yang kikir gitu loh, seolah-olah gitu ya dalam pemikiran saya. Tapi setelah saya baca di sini, oh ternyata Tuhan membentuk juga Ihsan. Tuhan membentuk Ihsan, dan ini juga gambaran citra Allah. Ya, yang tadi saya ceritakan, baru terakhir aja, ya bicara anak-anaknya 3 yang tadinya jauh sama saya, seolah benci sama saya, terpengaruh. Dia bilang, hanya saya yang punya pola pikir yang benar dalam mengelola uang. Nah, tadi dikatakan bahwa ini penting untuk juga masalah relasi. Ya, perlu kita ketahui siapa diri kita, dan perlu pasangan kita juga tahu siapa kita. Bagaimana kita mengelola uang? Bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan caranya untuk mengelola uang? Dalam bimbingan pranikah ini saya ngomong juga supaya soal keuangan ini terbuka dari awal. Bagaimana cara mengelola keuangan masing-masing? Jangan sampai nanti terjadi bentrokan. Yang satunya gini, yang satunya begini. Ngasih-ngasih terus. Ya. Beberapa tahun loh ya. Inilah yang membuat saya juga jadi berpikir tadi. Istri saya sempat ngomong ke kakak saya. Karena kakak saya waktu sakit, saya tampung. Jadi saya beda ya. Kalau saya, itu perhatian kepada saudara-saudara saya dengan cara mendatangi dia, nengok gitu ya. Tapi soal uang, saya hati-hati. Nengok, atau menampung yang sakit dan sebagainya. Ya, kalau perlu ya keluar uang untuk ke dokternya. Terus kalau sekolah juga saya perlu, saya kasih, nggak usah diminta. Tapi kalau diminta justru saya berpikir berulang-ulang, ini orang ini enak pisan. Seringkali juga saya melihat bagaimana cara hidup mereka. Dan saya lihat tipe ini adalah tipe Ishak. Kita memberi dari apa? Dari kita menyisihkan uang kita. Sorry. Kita sudah banyak berkorban untuk itu. Mengurangi keinginan kita, memenuhi keinginan kita. Bahkan mungkin kebutuhan, sedikit kebutuhan yang udahlah nantilah. Tetapi ketika kita lihat, kita beri ke orang itu enak aja. Makannya di restoran, pakai pakaiannya mewah. Kok enak gitu ya? Nah itu nggak boleh. Ya, jadi saya selalu berpikir ketika orang itu minta. Tapi kalau nggak diminta, saya tahu orang itu nggak ada. Tanpa diminta saya kasih. Nih, mana buat sekolah kamu? Gitu. Nah itulah yang membuat saya akhirnya berpikir, Tuhan kapan saya bisa menabur? Itu istri saya sendiri bicara ke kakak saya. Pedit. Saya itu pedit. Peditnya apa? Ya, ini bukan lagi ini ngomongin ini juga ya curhat ya, bukan. Tapi saya bilang gini, saya nyekolahin anak itu di sekolah yang mahal. Tiga-tiganya saya sekolahin mahal. Saya lesin mahal. Beli barang kalau perlu mahal saya beli. Misalnya untuk apa? Main musik, saya beli drum sampai 2. Saksofon saya beli 4 waktu itu, sampai 4. Karena saya ingin anak saya itu maju. Jadi saya ingin uang yang saya kasih atau gunakan untuk kemajuan anak-anak saya. Tapi kalau ke restoran, sorry. Pertama, ini ya.
kita kalau ke restoran tuh bayar pajak. Iya, ya bayar pajak. Aduh, saya bilang, udah gitu kan cukup mahal ya. Terus sekarang lebih tahu, anak saya kan di ini ya, di Anaheim. Dia bilang di restoran itu makanan itu jorok, kotor, nggak bisa itu mau bersih bersih apapun nggak bisa. Ya jadi ya juga buat apa gitu. Kemudian kalau kita bisa masak kenapa nggak masak ya? Saya masak sorry ya. Kalau saya ini bawa masakan gitu ya. Sama waktu di Paseman saya ngadain PD ya. Orang lain tuh beli, kalau tugas konsumsi beli. Kalau saya nggak masak sendiri. Kalau saya masak sendiri. Masak sendiri 200.000 itu udah wah. Ya, ke restoran sekali untuk berapa 3-4 orang 200.000 maaf lebih bisa dulu ya zaman dulu ya habislah segitu. Ya, jadi manfaatnya sama kan? Manfaatnya sama. Semua bisa menikmati itu. Terus lebih bersih. Benar lebih bersih. Jadi saya juga nggak jarang jajan lah di luar. Ya kalau sekarang sih memang ya tetap ya tuntutan keluarga kan beda ya. Kadang-kadang saya juga berpikir kasihan anak saya nanti orang lain udah pernah merasakan apa ya McD lah atau apa kok ini nggak pernah nikmatin. Ya udah, kadang-kadang kita harus ngalah. Ya. Jadi saya ngomong kita bisa aja mau pakai uang tiap apa? Tiap gajian habis, tiap gajian habis. Boleh. Tapi jangan salahin saya kalau saya. Kata saya, kalau nanti anak kita mau kuliah nggak ada biaya. Ya. Kalau saya apa? Boros gitu. Saya nggak akan punya rumah. Karena memang saya nggak punya warisan. Dulu polos, bener-bener polos. Usaha sendiri. Ya bukan sombong. Tuhan kasih begitu. Supaya saya juga bisa punya rumah. Ya layak lah. Ada ruko. Walaupun belum dimaksimalkan. Tapi Tuhan punya rencana di masa tua saya yakin. Ya jadi itu. Tipe Ishak itu sangat hati-hati dan hati-hati ketika menerima uang dari dia loh. Dia akan minta pertanggungjawaban. Ya, dia akan minta pertanggungjawaban. Oke. Jangan kesinggung ya. Saya cerita kuda nih. Ingat masih kuda? Saya cerita ya. Teman saya, dia udah sukses. Dulu segereja sama saya dengan Pak Siman. Udah sukses. Kemudian saya ketemu lagi secara tidak sengaja karena saya waktu itu kerja di BPR dan BPR waktu itu terpuruk 98. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya nggak tahu lah dapat kontak di mana. Pokoknya saya tahu bahwa dia ada di belakang kantor saya. Dia punya pabrik. Dia masa kecilnya juga sangat-sangat miskin, ya sederhana sekali. Nah, tapi dia sukses bener. Ya, dia ketika sukses pun sebelum merit ya, dia dia tinggalnya di pabrik, nginepnya di pabrik. Wah, acak-acakan gitu, banyak barang segala macam karena pabriknya kecil. Kemudian mobilnya tuh kalau mau belok kiri itu si bannya ke kanan. Dan dia tidak perhatikan ya, pokoknya tahu ngatur uang. Tapi dia bukan orang yang juga saya lihat bukan orang yang pelit ya. Nah, ya termasuk saya juga waktu itu ketemu lagi terus akhirnya BPR lagi susah. Ya, kita sempat ngobrol gimana dia bantu keuangan juga BPR loh, keuangan BPR dia bantu. Waktu itu ada yang mau cairin deposito karena sulit saya harus pergi ke rumah bos jauh. Saya ngobrol terus dia bilang, "Oke, dia kenal juga sama bos. Oke, saya bantu ya." Nah, jadi saya pinjam dulu untuk cairin deposito, kemudian baru saya ganti besoknya karena sudah minta ke bos. Nah, dia ngomong ke saya waktu itu karena saya harus keluar, dia bilang kamu gak usah kerja lagi. Saya bantu ya. Saya akan jadikan kamu pengusaha seperti tuh orang yang ikut saya dari dulu.
Sekarang dia bisa menghasilkan 6 juta dalam 1 bulan. Dia bilang waktu itu gede lah. 6 juta dalam 1 bulan, bahkan bisa lebih. Dia biayai. Kamu punya ide apa? Nah, sok, ngomong. Saya ngomong, saya pengen bikin apotek. Wah, tertarik dia. Duduk, dia ajak ngobrol saya. Tapi, dia bilang, coba ceritakan bagaimana mengelola apotek itu. Nah, ketika saya nggak bisa, dia nggak beri. Ya, dia nggak beri. Tapi teman saya, yang bukan teman dia saya bawa, tahu-tahu dimodalin sebenarnya. Karena dia ngerti betul bagaimana cara mengelola ya usahanya itu. Jadi dia sangat hati-hati juga. Terus nih yang tadi saya bilang, suara siapa? Suara kuda. Dia pernah ngomong gini. Kita sering cerita lah, sering ngobrol. Ini hamba Tuhan ini gini. Mengelola keuangannya gini. Terus dia bilang gini ya. Ini buat bapak-bapak juga tahu ya. Dia bilang gini. Kamu ngasih ke orang itu ya, ke hamba Tuhan itu. Kamu nggak pernah berpikir bagaimana dia menggunakannya. Saya bilang, ngapain? Itu kan urusan dia dengan Tuhan. Dia mau pakai apa, terserah. Tapi dia bilang ini, hati-hati, Tuhan akan meminta pertanggungjawabanmu. Bagaimana kamu memberi orang itu? Kalau engkau menjadikan orang itu lebih jahat, apakah kamu tidak bertanggung jawab? Firmannya memang saya juga belum cari di mana ya. Tapi saya berpikir, ya juga ya. Satu hal yang saya pakai juga ke kakak saya bilang ini. Jangan kamu mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau saya membuat orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri saya, apakah saya tidak terkutuk? Dia terkutuk, saya lebih terkutuk, menjadikan orang itu terkutuk. Ya. Jadi ini hanya untuk membuka saja pemikiran bahwa kita kuda-kuda banyak yang bicara juga seperti itu. Dia melihat tuh apa yang digunakan atau keuangan yang dipakai bagaimana cara hamba Tuhan mengelola keuangannya. Kemarin saya baru bicara juga dengan kuda, dan Bapak pasti tahu lah, salah seorang kuda. Dia bilang gini, saya tuh sering disuruh khotbah di gereja sini, di gereja sana, di gereja mana. Kenapa? Karena saya ingin memberi. Itu. Terus saya cerita juga ada seorang yang saya bilang nih nanti dia disuruh nih khotbah di sana, di gereja sana. Dia bilang iya sana. Itu orang itu juga yang tadi ngomong. Dia bilang saya memang suka disuruh juga khotbah di mana-mana. Dia udah tingkat nasional ya. Dia punya apa usahanya lumayan. Dan dia bilang apa? Iya, kenapa? Sekalian dimintain. Ya. Jadi bukan berarti kuda-kuda itu ya memberi gitu enggak. Tapi dia juga memikirkan bagaimana hamba Tuhan mengelola keuangan. Itu ya. Ini dibuka aja. Ya makanya saya bilang ya nggak usah sakit hati atau gimana. Tapi memang kita harus belajar ya untuk tidak menghakimi seseorang. Karena Tuhan memberikan kepada orang itu tipe yang berbeda. Untuk apa? Menyempurnakan kehidupan kita. Dan kalau kita menerima ketujuh tipe itu dengan baik, maka kita akan melihat Allah dari orang-orang itu. Itulah apa? Citra Allah. Ya itulah citra Allah. Ya Abraham. Ya ini nggak ada di buku. Saya cari. Abraham itu kemurahan hati, itu menggambarkan Allah yang penuh kasih. Ya, Allah yang penuh kasih. Jadi
Abraham menggambarkan satu sisi dari kasih Allah, sisi kasih Allah. Kemudian Ishak, bagaimana Tuhan juga punya disiplin, ya, Tuhan punya disiplin. Jadi sisi disiplin itulah yang digambarkan oleh Ishak, ya. Pokoknya setiap tokoh itu adalah satu bagian dari citra Allah. Ketika kita tahu, menerima mereka, tidak menghakimi mereka, maka kita akan melihat citra Allah yang sempurna, yang penuh. Oke? Ya, seperti awal saya bilang, ini sangat sensitif. Bicara soal uang sensitif. Banyak orang kesinggung gara-gara uang. Banyak orang hancur hubungannya itu gara-gara uang. Kesinggung gara-gara uang. Ya, tetapi uang ini penting karena menggambarkan emosi, sisi emosi dan spiritual kita, kerohanian kita. Ya, dan hal yang paling penting lagi adalah Tuhan menciptakan tipe-tipe yang berbeda dan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di sini juga membahas masalah talenta. Ya, jadi kalau digambarkan yang tadi saya bilang, saya belum pernah lihat apakah saya bertanggung jawab ketika saya memberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab atas uang itu. Ada tanggung jawab. Dari situ, dari perumpamaan. Bukan berarti orang yang pelit itu tidak mau memberi sebetulnya, tapi yang saya bilang pelit di satu bagian belum tentu pelit. Ya. Kemudian mungkin yang seperti Ishak itu dia hati-hati sekali memberi, karena semuanya harus maksimal. Ini gambaran secara ringkasannya. Waktunya udah cukup, mendekati akhir. Tertarik nggak saudara? Tertarik nggak? Kalau dikasih bukunya apa lagi? Tertarik nggak? Tertarik. Kalau tertarik, ini kalau dibahas satu-satu memang perlu waktu yang banyak. Memang kita nggak bisa bahas secara detail dalam waktu 1 jam, nggak mungkin. Ya. Tapi intinya ya kita dengan buku ini kita belajar mengerti dan belajar untuk tidak menghakimi. Dengan mengerti kita tidak akan menghakimi orang dan hubungan kita akan baik. Jangan sampai gara-gara tidak mengerti seseorang kita mencap orang itu, menghakimi orang itu, dan akhirnya Tuhan tidak bekerja di dalam diri kita masing-masing. Karena setiap orang itu akan menyempurnakan orang itu. Saya yakin pertemuan kita ini bukan atas kehendak saya, dan memang bukan. Saya tahu Mission Care udah lama. Saya masuk ke Mission Care, saya nggak tahu gimana caranya juga nggak tahu. Ya, satu saat kisah saya juga, dia di Mission Care juga ternyata. Satu saat saya dapat dorongan dari Tuhan untuk datang ke satu hamba Tuhan. Ya. Dan saya waktu itu cari, tiba-tiba aja saya cari jauh loh ya, jauh dengan istri saya cari, karena ini kenalnya waktu itu di gereja istri saya. Saya cari, kemudian saya telepon dia, Pak, rumahnya di mana sih? Oh, ada katanya di sini Pak, di sini. Bapak ada di rumah? Ada di sini. Ya udah, saya pokoknya jalan ke situ, Bapak nonton keluar pakai motor ke jalan gede itu, ini mah sengaja. Lagi ngomong nggak pakai helm. Ini hamba Tuhan nggak pakai helm di jalan ramai. Saya bilang ke anak saya, ini gimana sih nggak ngasih contoh nih. Nah, kemudian saya ke situ, terus saya ngobrol di gerejanya, saya ngobrol. Yang ngobrol-ngobrol, pokoknya waktu itu FPI lagi keras-kerasnya mau nutup. Ya lagi marak-maraknya. Ya di Ranca Ekek apalagi gitu ya. Dan akhirnya terbukalah bahwa mereka itu mau ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Jadi nggak bisa di sini Pak, harus di luar. Oke, rencana di mana? Di sana katanya, di AWC, tahu ya? AWC, Cimahi.
Terus saya bilang, dananya ada nggak? Ya lagi ngumpulin apa? Ya udah, sok tanyain aja berapa. Ya, saya kasih. Ya keluarlah angka dan saya kasih. Ya saya pulang. Tahu-tahu telepon lagi, Pak, udah bapak aja yang khotbah. Ya udah nggak apa-apa kan, itu mah nggak jadi masalah ya. Ya sudah saya bilang, itu baru pertama kali kayaknya saya khotbah di umum. Kayaknya sih. Ya saya guru sekolah minggu doang ya waktu itu. Ya udah saya bilang. Akhirnya saya khotbah dan setelah itu beliau sering panggil saya ya untuk khotbah. Ya beberapa kali lah. Dia bilang berbeda lah, bapak mah berbeda. Tapi setelah itu saya tahu bahwa memang ada satu hal ya kekurangannya yaitu sering memanfaatkan. Ya, dia minta ini, minta itulah, gitu. Ya jadi, wah ini sih nggak murni lagi. Nyuruh khotbahnya juga nggak murni. Ya, tapi ini salah satu contoh. Jadi saya juga belajar ya, dari beberapa ya sifat-sifat orang yang saya temui. Tapi satu hal yang saya bilang bahwa kalau pertemuan kita itu bukan karena kebetulan, tapi Tuhan punya maksud. Jadi kalau kita menemukan tipe Ishak, Tuhan punya maksud. Sayang ceplak-ceplok ngomongnya seolah-olah saya kadang-kadang merasa, Pak, saya kok sering kali mendiskreditkan nama Tuhan gitu ya dalam begini ya. Tapi maksud saya bukan begitu. Justru Tuhan ingin menyempurnakan kita. Hidup kita harus lebih sempurna di hadapan Tuhan. Ya banyak nanti buku-buku tentang kebohongan gereja dan sebagainya, itu yang membuat orang menjauh dari gereja. Ya jadi saya tidak bukan orang yang juga tidak menghormati hamba Tuhan. Sangat menghormati. Ya tetapi saya bukan gimana ya? Nggak tahu, Tuhan kasihnya begitulah, pokoknya harus begini, ngomong ini yang saya bilang, saya juga nggak tahu kok ada buku ini. Menggembalakan kuda saya juga nggak tahu kok tiba-tiba ada. Ya, oke, jadi kalau misalnya tertarik ya kita bahas, paling perlu waktu lagi. Ya ini yang sepintas, yang terakhir di bab 9 cerita ini bab 1 yang ini tipe-tipe ya. Kita nggak bisa ini satu-satu aja secara ringkas saja nggak begitu bisa ya, saya gambarannya agak blur ya. Nah jadi ini yang bab 9-nya penutupnya dikatakan di sini memahami ya, bahwa isi babnya itu memahami bahwa setiap orang punya kecenderungan tipe tertentu. Tujuan bab ini adalah hidup dalam keseimbangan rohani, bukan membatasi diri pada satu tipe, jadi nggak bisa dibatasi. Semua tipe harus diterima. Terus perjalanan finansial adalah perjalanan iman. Nah, tadi jadi berkaitan dengan iman kita. Ya. Kemudian ketujuh tipe mencerminkan bagian dari karakter Allah. Jadi kita nggak bisa menerima satu tipe ya, yang menguntungkan kita saja. Yang tadi misalnya berehan ya, menguntungkan kan? Nah, harus menerima semua tipe. Ya. Kemudian langkah praktisnya, kenali tipe dominan dan perhatikan sisi gelapnya. Ada sisi gelapnya, kita harus maklumi itu. Ya. Kemudian latih disiplin spiritual untuk menyeimbangkan penggunaan uang. Ya, satu lagi berdoa, berdiskusi dan dengan komunitas dan terus bertumbuh. Saya mau jujur juga, sebenarnya saya masuk ke beberapa WA grup ya. Ada grup hamba Tuhan, malah saya kaget-kaget ya dengan perkataannya dan sebagainya. Banyak sekali yang tidak mencerminkan seorang hamba Tuhan. Jadi hati-hati sekali. Saya kadang-kadang, loh kok hamba Tuhan ngomongnya kayak gini ya? Sampai kan ngomong gila lah, goblok lu. Ya, membela apa? Dulu kan pemilihan ya, pilkada, pilpres. Sampai segitunya saya bilang, ini hamba Tuhan loh.
Ya jadi memang itulah masih manusia, masih banyak kekurangan. Saya aja nggak gitu-gitu amat, kadang-kadang mikir, aduh saya pakai sama Tuhan kayak begitu ya, sampai ke ribut loh, musuh kamu udah keluar loh kamu dari grup, gua bunuh, sampai gitu. Aduh, saya bilang ya, jadi memang hamba Tuhan juga perlu untuk terus dikelola hidupnya, dibaharui terus ya, melalui ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi komunitas Kristen juga bukan komunitas yang baik kan, tiap orang punya karakter masing-masing. Dan Tuhan menyempurnakan itu. Ya, ketika kita ingin menjadi orang yang lembut, jangan kaget ketika Tuhan kirim seseorang yang bisa sebenarnya luar biasa. Itu untuk melembutkan hati kita. Ya, sama. Ketika kita menemukan orang dengan tipe-tipe tertentu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, biarlah kita mau terima dia. Karena itulah citra Tuhan. Dan kalau kita terima itu, kita akan melihat gambaran Tuhan secara seutuhnya. Ya, mungkin sekian Pak Hens. Sementara, ya, udah tepat. Jadi saya nggak nyuri waktu. Berarti ini diskusinya akan berkelanjutan dan akan Gini, ada diskusi. saya mengembalikan lagi kepada rekan-rekan semua di sini, hamba-hamba Tuhan. Yang tadi saya bilang, kalau tertarik, ayo kita bahas untuk lebih memahami lebih dalam, ya. Atau kalau sudah ya sudah, kita robah lagi. Tuntas aja Pak. Kalau saya secara pribadi sebetulnya setiap penyajian itu ada sesuatu yang memang sangat bermanfaat. Termasuk tadi ada bahasa dapat menyempurnakan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita gantung seperti ini, saya pikir ya akan terhenti. Apa salahnya kalau kita bisa lanjut? Boleh. Nanti kita atur lagi waktunya. Ya kalau ini kan 2 bulan apa terlalu jauh gimana? Tapi memang kalau diatur sih programnya 2 bulan sekali. Kalau ada masukan dari Pak Yusuf seperti itu, karena saya selalu bangun komunikasi dengan Pak Ketua. Setiap apa yang disampaikan, saya selalu sampaikan juga. Sebab itu keputusan ada banyak ketua. Kalau kita sih mengalir, kalau kita pada umumnya akan mengalir. Tapi bagaimana komunikasi dengan ketua? Oke. Tapi saya sih juga sama. Saya melihat kebutuhan dari hamba Tuhan ya. Kalau kita mau lebih dalam, ayo. Karena memang baca buku kalau sepintas juga bisa salah ngerti akhirnya ya. Banyak pertanyaan yang nggak terjawab misalnya kan. Kok gitu? Ya memang salah satu contoh dari apa yang sudah disajikan tadi itu juga dapat memberikan evaluasi untuk pribadi kita, termasuk kita menghadapi jemaat. Betul. Itu yang saya pikirkan. Hamba Tuhan harus tahu ini untuk bisa menilai masing-masing jemaatnya juga, dan jangan salah juga kita punya menghakimi jadi jemaatnya kan, jemaat ini kok gini ya, padahal Tuhan kirim loh untuk menyempurnakan hidup hamba Tuhannya. Iya kan, ada jemaat yang pelit gitu kan katanya gitu ya, hitungan pisan gitu. Iya. Tapi saya kira kalau udah sampai di situ, ya artinya ini satu buku ya. Ya. Ya artinya kan satu buku, tapi bukan juga gitu, bukan praktis. Jadi alangkah baiknya itu kalau next itu ada referensi yang lain, sehingga ada maksudnya porsi Alkitabnya itu apa, pendapat kita tentang buku ini apa. Buat saya sih udah langsung cepat amin gitu ya. Ini kan tipe tokoh-tokoh, tapi bukan berarti mereka ini karakter Kristus tadi, bukan. Tipe manusia yang berdosa, tapi mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Gitu. Jadi maksudnya ya, itu yang kita harus lihat. Jadi jangan menonjolkan, namanya juga beda buku ya, kita nggak harus selalu sependapat dengan buku itu, karena kita ini hamba Tuhan. Dari perspektif Alkitabiahnya apa gitu. Jadi supaya ada counter yang ya, apalagi sampai kesimpulan kita akhirnya
menjadikan tidak mudah menilai seseorang. Jadi lengkap analisanya itu seimbang. Itu yang menurut saya sih ya, dari saya. Jadi ketika ada satu tema dari berbagai sudut pandang, tetapi perspektif Alkitabnya apa, seperti itu. Jadi jangan kita cepat amin, tapi nggak tahu isinya apa. Ya, buku ini memang ada. Jadi dasar Alkitabnya ada, maksudnya dari kisah kehidupannya. Betul. Ya, dia kan ada dari Alkitab kan figur, sosok. Ya, seperti Abraham dalam pemilihannya bukan tentang keuangannya sedang disorotin Alkitab, dan itu jadi contoh, bukan kan? Proyek Allah, rencana Allah dalam keselamatan dipilihlah Abraham kan gitu. Termasuk ada Yakub dan seterusnya itu. Jadi kalau diangkat keuangannya, saya pikir Abraham bukan wakil seutuhnya dan yang lainnya. Jadi ya seperti tadi muncul lebih berbahagia memberi, itu kan itu udah menyorotin keseluruhan keuangan kan gitu. Jadi kalau figur yang diangkat ini kan tipe ini praktis ya ini. Jadi ya saya pikir bedah buku seperti ini ada debatnya. Jadi kalau kita bedah buku udah anti duluan dengan diskusi, ya saya pikir bukan bedah buku namanya. Jadi menyampaikan sebuah ide, sebuah konsep dari sebuah buku ini pendapatnya gitu, searah. Kalau bedah buku mungkin kita nggak harus setuju dengan. Betul. Jadi ini juga ada beberapa yang saya nggak setuju. Cuman ini kan saya cuman bedah saja. Ini ada buku seperti itu, tapi ada sesuatu bagian yang memberkati saya. Iya. Ya, saudara bisa beda terima yang mana yang memberkati, atau bahkan mungkin ini nggak benar semua juga bisa. Ya, maksudnya sih dari Ya. ketika masuk di pembahasan seperti tadi, ada yang kita setuju, ada beberapa yang kita kritisi, sehingga dari beberapa diskusi jadinya kan. Ya. Cuman waktunya, ini kan masalah waktu aja yang tadi. Sebetulnya kita mau lanjut bahas secara detail lagi supaya nggak salah nangkep juga, atau kita nanti robah lagi. Satu tema itu maksudnya ya kalau bisa misalnya itu kan satu buku gitu, tapi kan isinya keuangan bisa. Ya. Ini kan satu buku tapi keuangan kan gitu. Maksud saya sih seperti itu, tapi ya kembali. Ya memang judulnya memang tentang uang. Ya. Jadi ini buku ini menyoroti tokoh-tokoh itu dari cara dia, yang tadi saya bilang, saya juga nggak setuju dengan Stephen Maney judul bukunya, karena sebetulnya lebih baik ke sumber daya, kepada karunia yang Tuhan berikan, bagaimana dia mengelola kekarunia itu, gitu. Bukan hanya soal duit, gitu. Ya. Mungkin maksudnya Pak Sadrak, kita kan masih berada dalam pembahasan, kita belum sampai pada kesimpulan atau solusi. Betul. Gitu. Jadi kita masih mengikuti ini Sampai tuntas. Ya. Jadi dikembalikan ke berbicara. Cuman kalau saya secara pribadi, saya katakan tadi, bagi saya ini menjadi satu evaluasi bagi diri saya, bahkan kita bisa pelajari juga, menyesuaikan dengan keadaan, dengan orang-orang di sekitar kita. Betul. Supaya itu tadi hubungan baik, sebaiknya itu yang Tuhan mau, maksudnya gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, kan Pak Yusat banyak boleh dikatakan buku-buku ya, banyak sekali pengetahuan. Jadi alangkah baiknya setiap ada bedah buku beda topik gitu, itu aja. Ya, cuma nanti ya ngambang kayak gini. Maksudnya secara Inti-intinya global. yang intinya aja yang bisa diuraikan nama Tuhan. Terus ada satu hal lagi, kekurangannya itu karena dibahasnya hanya sepintas, itu bisa salah tangkap lah. Iya kan, kenapa kok Pak Yusuf ke situ gitu kan? Kalau saya juga nggak menyebut buku ini paling benar juga nggak, tapi buat saya ada sesuatu yang menguatkan saya. Oh ya udah, saya harus terima itu kok. Ya, nggak harus berubah loh, maksudnya bukan nggak harus berubah gimana? Nggak boleh maksain lah bahwa saya harus seperti itu, gitu. Berarti dilema. Apanya? Jadi terima juga dengan tipe-tipe yang ada itu. Nggak, jadi saya melihat, oh saya tipenya itu. Ya udah saya kembangin. Nggak mau saya,
oh harus seperti itu tuh, yang tipe itu gitu. Yang tadi kan saya bilang saya lagi berumur 58 tahun. Kalau saya melihat saya masih belum menabur banyak. Itu. Hah? Jadi motivasi. Motivasi. Tapi Tuhan kasih jawaban, kok enggak tipe. Ternyata ada tipe lain loh, kamu ngelola uang tuh nggak salah. Ya maksudnya sih bagus. Jadi ada tadi baru perspektif kita. Betul. Ada. Semua itu dari cerita kejadian yang dialami orang-orang itu. Oh kisah ini menunjukkan begini orang ini. Ya, jadi kembali bukan. Ya, ini bukan yang sesuatu yang harus juga di mana ya diterima begitu aja. Saya kira diselesaikan dulu Pak. Banyak sih. Iya, lebih bagus Pak. Oke. Jangan seperempat Sebab kalau begini nggak ada selesai. Ya, Iya. oke, selesai dulu ya. Ya, Diselesaikan Pak. Selesaikan. cukup ya. Lanjutkan. Nah, ini maksudnya di stop dulu. Enggak, ini kan bukan juga berdebat lah ya. Ini Ya perlu gini Pak. Jadi tadi kan bicara tipe-tipe tadi, lalu ada beberapa orang yang dicontoh ke dalam kita. Nah sebetulnya memang kalau saya lihat memang kita perlu diskusi Pak. betul. Dan kesimpulan itu penting. Karena ya disitulah kita ini antara kita kan berbeda cara pengelolaannya. Ya. Itu kan contoh seperti saya. Kalau di dalam saya lagi di mobil tiba-tiba belok atau perempat ada orang yang suka ngatur-ngatur di perempatan bukan polisi. Saya lihat dia lagi pegang rokok, ngapain saya kasih? Nah, Sekalipun dia ngatur gitu kan. Kenapa? Saya tahu uang yang saya punya itu berkat dari Tuhan. ya, Jadi jangan memberikan sesuatu yang ya akhirnya kita mendukung gaya hidup seperti itu. betul. Jadi mungkin ini sedikit diskusi dan ya itu termasuk kesimpulan gitu Pak. Mungkin seperti itu. Ya. Itu aja dari saya sih. Pendek. Ya, oke, saya sih jadi tujuan saya maksudnya kan supaya Bapak Tuhan tidak menghakimi orang, terutama jemaatnya tuh akhirnya kacau jadi begitu kan. Hubungannya kacau dan sebagainya supaya tahu ini ada tipe. Menurut buku ini, menurut si Tommy ya begitu gitu tipenya. Ya. Kenapa Bu? Nah, tapi kalau saya lihat ya dari pembicaraan Pak Yusak ini bedah buku itu ada tipe-tipe orang yang dipercaya Tuhan tentang keuangan lagi ya. Ada tipe A, B, C, dan D. Tapi mungkin kalau saya lihat dari pandangan dari Pak Sadra ini, Pak Yusak mungkin pengen dilengkapi dengan ayat seperti apa. Karena mereka itu sebagai hamba Tuhan. Jadi nanti kalau misalkan mereka menyampaikan kepada jemaat itu, ini loh firman Tuhan bilang begini. Nah jadi si tipe itu, ini kalau saya lihat ya dari diskusi berdua ini, sorry ya Mas Andra. Jadi supaya karena mereka ini pandangan dari seorang hamba Tuhan yang akan menyampaikan nanti kepada jemaat. Pak Yusak lihat contoh-contoh yang ada. Nggak salah dua-dua kalau menurut saya. Tapi mungkin dilengkapi dengan ya Pak Yusak tolong carilah dari ayat apa nih yang tipe si Abraham, yang tipe si Ishak, yang tipe si Yakub. Nah itu firman Tuhannya seperti apa supaya lebih mudah seorang hamba Tuhan menyampaikan kepada jemaat. Kalau lihat saya lihat dari semua dua arah ini dalam pembicaraan seperti ini. Jadi kalau misalkan dari tipe Abraham, sepertinya ayatnya apa ya Pak Ishak kira-kira gitu. Tipe Ishak ayatnya seperti apa ya supaya kalau misalkan menyampaikan hamba Tuhan itu dengan khotbah atau dengan apa, ya itulah didasari dengan ayat firman Tuhan. Mungkin tambahan-tambahan itu aja seperti itu kali ya Mas Andra ya. Jadi supaya karena seorang hamba Tuhan kan memang harus mau nggak mau kan pegangannya Alkitab lah ya. Tipe-tipe itu tipe yang bagus, ngerti. Saya pikir Pak Sandra ngerti gitu. Cuman kurang dilengkapinya dengan firmannya itu. Karena tadi kan dua juga kan lebih berkat memberi daripada menerima. Ada kan firmannya. Gitu kan kesimpulan saya sih seperti itu. Ya, jadi ini karena waktu akan melengkapi dulu kan Pak Sandra sampai akhir. Maksud saya gini Bu, jadi sebenarnya kalau untuk mengerti tipe Abraham
dengan baca buku itu pun kita ngerti. Dengan kita baca buku itu pun kita ngerti. Cuma kan ini kan kalangan hamba Tuhan, masuk sebuah sudut pandang, apalagi penilaian kan gitu. Nah, dan bicara kemudian bedah buku kan nggak harus kita setuju dengan buku itu. Jadi tapi satu buku ini kan yang dibahas keuangan. Ada mungkin buku lain lagi yang membahas keuangan. Maksud saya hanya begitu sih. Kalau untuk hari ini mau selesai ini juga silakan gitu. Maksudnya ketika kita bahas sebuah topik, ya itu tadi, ini kan keuangan satu buku, mungkin ada buku lain. Terus kemudian kalau ini kan juga pembetulan yang ini yang belajar juga gitu Pak. Maksudnya sudut pandangnya apa, tapi tetap konternya kan Alkitab. Ya, jadi kembali ya saya bilang. Menurut saya, semua orang yang menulis buku dengan seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan pasti ada ayat yang ditulis. Cuman mungkin Pak Yusak nggak bedahin satu-satu. Ini Pak Yusak ceritakan dulu tipe-tipe ini. Mungkin nanti kalau udah selesai pasti ada. Iya, jadi ini kan hanya sepintas tuh. Gambaran. Iya, hanya gambaran buku ini ceritanya itu. Gitu. Ya. Oke, yang tadi saya bilang ada ayatnya, ada dari kisahnya. Oke, Pak Hendra. Bagus Pak, soalnya memang Hah? Pak Yusuf dari belakang. Belum tuntas ceritanya. Kan dengan direferensikan dengan ayat-ayat ada referensi ayat mungkin seperti itu. Oh iya. Tapi kalau saya secara pribadi paham bahan yang Ya, Karena Pak. mungkin nanti bisa ketemunya di kala diskusi. Ya. Diskusi itu pun tidak sepenuhnya buku itu kok. Saya pikir Pak Yusuf juga tidak sepenuhnya buku dengan Alkitab yang pasti beda lah ya. Itu kan namanya tulisan manusia. Oke. Ya, Pak, izin kalau seandainya bisa bukunya dibagikan gitu, supaya kita punya pegangan Ini, dan ya. Yang beli aku nyari. 90.000. Udah lihat. Baik, puji Tuhan, saya yakin, saya percaya firman Tuhan ini Kalau misalkan setiap bab juga kan bisa difoto, difoto aja sendiri. Iya, di HP. Saya juga tadi saya kira kesempatan ini kita sudah sama-sama mengikuti beberapa buku ya, kita juga dapat memperlengkapi kita dan juga dapat mengevaluasi sejauh mana kita dan dengan